Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bu Is. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelum belajar, ayo kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Setelah berdoa, ayo perhatikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1. 1. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. 2. Siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. 3. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat dan membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Mari kita pelajari satu persatu materi tersebut. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung dan pembuluh darah dapat kamu lihat gambarnya pada layar. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, lihatlah, di dalam jantung kita ada 4 bagian. Ada serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Di serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah anak-anak, untuk lebih mudahnya ayo kita bernyanyi. Ikuti ya. Jantung saya ada 1, ruang di dalamnya ada 4, serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan, jantung saya untuk pompa darah. Bisa kan? Nah, kalian bisa menyanyikan lagu tentang jantung ini. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu 1. Peredaran darah besar. Prosesnya adalah dari bilik kanan menuju kapiler seluruh tubuh, kemudian menuju ke vena atas dan bawah, kemudian menuju ke serambi kanan. Nah, untuk memudahkan menghafalkan, kita nyanyikan ya. Peredaran darah besar. Ayo kawan belajar peredaran darah besar. Mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hei, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Nah, bisa kan? Kalian bisa menyanyikan lagu tersebut untuk menghafalkan proses peredaran darah besar. Nah, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Skemanya adalah dari bilik kanan menuju arteri paru-paru, menuju ke paru-paru, menuju ke vena paru-paru, kemudian menuju ke serambi kiri. Nah, untuk mempermudah menghafalkan proses peredaran darah kecil, kita juga bisa menyanyikannya. Peredaran darah kecil. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil. Dimulai bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Nah, mudah kan? Nah, kalian bisa menyanyikannya untuk menghafalkan proses peredaran darah kecil. Baik anak-anak, perhatikan fungsi darah berikut. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh.
Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang proses peredaran darah pada manusia. Sekarang kita akan berpindah belajar tentang pantun. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas, sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Baik anak-anak, perhatikan contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah perhatikan, 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris terakhir disebut isi. Nah, kamu juga bisa mencari contoh pantun di buku yang lain atau membuat sendiri. Bisa ya anak-anak? Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Makan opor ketupat enak rasanya, dimakan di hari raya. Ayo kawan, jangan putus asa, meski masih belajar di rumah aja. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.